Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai apa itu infografis, hubungannya sebagai sebuah media pembelajaran. Ya, kalau kita perhatikan gambar berikut ini, kira-kira pesan apa yang bisa kalian tangkap? Seperti itu ya, ada gambar berkaitan dengan pesawat nirawak 8. Jadi ada informasi dalam bentuk grafis yang bisa kita pahami dari gambar tersebut. Nah, sebenarnya apa itu infografis ya? Infografis merupakan gabungan dari dua kata, yaitu information dan grafik. Artinya, infografik merupakan visualisasi data, gagasan, informasi, atau pengetahuan melalui bagan, grafis, jadwal, dan lain sebagainya agar data, gagasan, informasi, ataupun pengetahuan bisa disajikan lebih dari sekedar teks dan memiliki dampak visual yang cukup kuat dan lebih menarik. Lalu apa sih fungsi dari infografis ini? Tujuan dari pembuatan infografis yaitu mengunggah kesadaran pembacanya untuk bisa memahami data, gagasan, informasi atau pengetahuan lebih cepat dan tepat. Nah, di sini ada dua contoh infografis yang menjelaskan berkaitan dengan materi cuaca begitu ya. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan satelit. Nah, infografis seringkali bisa menjelaskan cerita yang mungkin sangat membosankan atau sangat panjang sekali. Dan kadang juga sangat sulit untuk dijelaskan kalau hanya kata-kata saja atau tidak dilengkapi dengan penjelasan dengan foto, sehingga dibutuhkan infografis ini ya. Ada beberapa grafis atau gambar yang dijelaskan lagi menggunakan kalimat. Tujuan infografis yang pertama sebenarnya mengkomunikasikan pesan yang sangat kompleks ya menjadi lebih sederhana. Kemudian bisa mempresentasikan informasi lebih singkat dan mudah dipahami, serta menjelaskan data dengan cara yang lebih mudah dan memonitor secara periodik setiap parameter perubahan. Infografis ini sebenarnya juga berfungsi atau memiliki tujuan untuk memudahkan dalam public speaking ya. Ini menurut Chrome tahun 2013. Yang pertama, kaitannya dengan public speaking ini bahwa infografis bisa menjadi sebuah pusat perhatian. Artinya, infografis bisa menginformasikan, menghibur, dan mempersuasi audiens atau pembaca, sehingga audiens bisa memberikan perhatian atau fokusnya kepada infografis tersebut. Yang kedua, infografis itu sederhana, artinya bisa membuat audiens itu sempat untuk membaca gitu ya, karena bentuknya cukup simpel. Yang ketiga adalah persuasif ya, atau menyimpulkan dan melakukan aksi sesuai apa yang ada di dalam infografis. Nah, bahwasanya ketika ada sebuah gambar, ada info dan grafis, audiens ini bisa menyimpulkan apa maksud dari isi infografis tersebut dan sehingga bisa mempersuasi atau membuat si audiens itu tergerak untuk melakukan apa yang diminta oleh infografis tersebut. Nah, ketika kita ingin membuat infografis ya, ada beberapa aplikasi baik itu yang sifatnya online, free ya, ataupun yang bisa kita gunakan secara offline. Nah, beberapa aplikasi untuk membuat infografis, yang pertama ada Visme yang bisa diakses melalui visme.co, lalu Minecraft, ada Creately, Canva yang mungkin kalian sudah tidak asing lagi, kemudian ada Visual.ly dan juga Infogram. Nah, silakan kalian akses beberapa link berikut ini. Nanti saya akan share linknya di bagian deskripsi ya, sehingga kalian bisa mengeksplor sendiri apa yang bisa kalian temukan di website aplikasi tersebut. Beberapa aplikasi bisa di-download gitu. Kemudian yang selanjutnya ada juga Piktochart, ada Easel, Renegade, kemudian Google Developers, Table Public, dan Icon Archive. Nah, Icon Archive ini isinya adalah berbagai macam icon atau
aset yang berupa icon itu, sehingga kalian bisa download untuk memperkaya infografis kita. Tapi saya rasa kalau kita menggunakan Canva sebenarnya juga sudah cukup ya. Di dalamnya sudah berisi berbagai macam aset. Hanya saja kalau kita menggunakan Canva yang belum berbayar, memang asetnya itu cukup terbatas begitu. Oke, infografis versus visualisasi data. Nah, kalau kita bicara tentang kedua hal tersebut ya, ada perbedaan yang sebenarnya mendasar sekali ya, bahwa infografis itu sebenarnya mencakup presentasi visual yang bisa menjelaskan rangkaian cerita atau proses dari serangkaian data dengan menggunakan berbagai elemen. Contohnya ada gambar, ilustrasi, tipografi, peta, dan visualisasi. Sementara kalau visualisasi data itu merupakan kajian elemen dari infografis, sehingga visualisasi data itu sifatnya dia lebih umum gitu. Kemudian visualisasi data itu tidak dapat secara lengkap menunjukkan infografis, tetapi merupakan alat yang biasa digunakan oleh seorang perancang atau desainer begitu dalam membantu memvisualisasikan cerita dalam sebuah infografis. Nah, isinya infografis ini ada data begitu ya, data yang divisualisasikan, mungkin dalam bentuk grafik atau tabel begitu. Tapi kalau infografis ini lebih spesifik lagi, karena apa? Karena di dalamnya bisa jadi kita memasukkan kalimat yang bisa menjelaskan apa sih data yang dimaksud itu, sehingga bukan hanya berupa data yang tervisualkan ya dalam bentuk grafik, diagram, tabel, melainkan juga ada penjelasannya. Kemudian kemampuan untuk memvisualisasikan data dan mengkomunikasikan informasi secara singkat dan jelas. Ini adalah makna dari infografis. Visualisasi data. Jadi apa sih perbedaan dari keduanya? Bahwa infografis ini lebih kuat dalam menjelaskan tujuan dan data yang ada, sedangkan visualisasi data itu lebih menekankan pada estetika saja ya, estetika dengan mengadopsi prinsip desain grafis. Nah, pertemuan antara keduanya, antara infografis dan visualisasi data tadi, membuat data lebih bermakna, berwawasan, dan juga berpengaruh. Ini kata Kim dan DiSalvo dalam artikelnya pada tahun 2010. Kemudian jenis visualisasi data. Yang pertama ada bentuk grafik batang ya, bar chart, kemudian diagram lingkaran atau pie chart, ada diagram garis, dan juga plot deret berkala. Nah, ini bisa dibuat sebenarnya menggunakan Excel, tapi kalau kita ingin membuat sebuah grafis yang lebih bagus gitu ya, dalam bentuk visualisasi, akan lebih bagus kalau kita bisa menggunakan juga software-software untuk membuat sebuah desain, yaitu misalnya Corel Draw gitu ya, agar tampilannya lebih eye-catching, nah istilahnya begitu. Kemudian apa saja elemen dari infografis? Kalau kita bicara infografis, ada beberapa elemen penting ya. Yang pertama adalah material, di mana di dalamnya berisi data, informasi, atau pengetahuan yang akan menjadi materi atau konten dalam infografis tersebut. Sehingga sebelum kita membuat sebuah infografis, kita harus tahu dulu apa materialnya. Kemudian yang kedua yaitu kreator. Kreator itu tentu saja software atau aplikasi ya, yang akan mendukung dalam proses pembuatan infografis. Dan yang terakhir yaitu elemen visual atau aset tadi ya. Ada coding warna, grafis, icon-icon yang akan digunakan dalam infografis. Nah, elemen visual ini tentu saja harus sesuai dengan isi atau konten, tujuan, dan target audiens yang dibuat untuk infografis ini. Misalkan infografis ini fungsinya dalam pembelajaran, ya tentu saja kita gunakan warna yang lebih soft ya, atau kita sesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Kemudian
infografis ini ada beberapa jenis ya. Yang pertama ada statistical base, yaitu infografis yang berdasarkan pada statistik yang mencakup di dalamnya ada diagram, bagan, grafis, tabel, dan daftar yang bisa meninjau informasi secara statistik. Sehingga ada informasi statistik yang berdasarkan data yang jelas gitu ya, dihimpun mungkin berdasarkan survei atau penelitian, kemudian diberikan penjelasan. Kemudian ada juga timeline base atau infografis yang isinya itu berupa jadwal untuk menunjukkan urutan kejadian atau rangkaian kejadian dari waktu ke waktu. Dan juga bisa memungkinkan audiens untuk memahami hubungan kronologi. Jadi kronologinya bagaimana sih dari A, B, C gitu ya. Nah, jenis timeline base ini bisa menunjukkan sebuah hubungan, baik itu dalam bentuk tabel, paragraf, tahun demi tahun, atau juga misalnya timeline begitu ya, mulai dari gambar A ke B ke C. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah process base. Jenis infografis ini digunakan untuk menjelaskan mengenai ruang kerja, pabrik atau kantor atau lain sebagainya, sehingga audiens itu bisa memahami ruang terbatas secara praktis ya. Kemudian ada juga berdasarkan lokasi atau geografi tertentu. Untuk jenis infografis yang ini tentu saja kita harus gunakan aplikasi yang tepat ya. Contohnya adalah GIS atau Geographic Information System. Ini aplikasi yang biasanya digunakan untuk mapping ya atau peta dan dapat dipertimbangkan sebagai cara yang terbaik untuk menunjukkan infografis berdasarkan letak yang tepat. Ada banyak sekali notasi GIS yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi misalnya jalan, kemudian kereta, tempat wisata, rumah sakit, sungai, dan lokasi-lokasi yang lainnya. Sehingga kita harus menggunakan aplikasi yang tepat, kemudian dipadukan dengan aplikasi infografis yang lain ya. Nah, selanjutnya kalau kita bicara infografis sebagai media pembelajaran, maka salah satu contohnya adalah gambar berikut ini ya. Infografis yang menunjukkan apa sih literasi sains itu, kemudian kenapa literasi sains itu penting, sampai dengan apa fungsi dari literasi sains tersebut ya. Jadi bukan sekedar gambar saja, satu gambar, melainkan ada beberapa hal di dalam satu infografis. Lalu misalnya ya, gambar yang ini berkaitan dengan pembelajaran tatap muka. Nah, ini ada penjelasannya bahwa pembelajaran tatap muka bisa dibuka asalkan itu dilakukan oleh zona hijau dan kuning, begitu ya, dilakukan secara bertahap, kemudian sistemnya bergiliran dan lain sebagainya. Lalu apa sih sebenarnya manfaat infografis dalam pembelajaran? Ya, bahwa infografis ini sebenarnya bukan hanya sekedar sumber belajar bagi siswa, melainkan juga sebagai alat kognitif untuk belajar. Siswa bisa membuat sendiri infografisnya, ya. Kemudian dia bisa merepresentasikan data-data yang dia peroleh mungkin dari sebuah pengamatan, gitu ya. Ini cukup menarik ketika misalnya kita minta siswa untuk membuat proyek infografis. Nah, oke. Jadi infografis itu bisa merepresentasikan ya atau mencerminkan visual dari sebuah data dan ide, dan sudah banyak digunakan sebagai alat kognitif untuk membangun pengetahuan dan bisa memfasilitasi pemahaman audiens tentang suatu fenomena. Nah, misalkan dalam sains kita bisa meminta siswa untuk membuat sebuah infografis berkaitan dengan pencemaran alam, pencemaran lingkungan gitu ya, hubungannya dengan global warming dan sebagainya. Nah, contoh yang lain di sini ya berkaitan dengan GMO
atau organisme yang telah melalui rekayasa genetika ya, genetically modified organism. Nah, sebenarnya kita bisa memasukkan di dalamnya apa itu definisi dari GMO, kemudian kalau di dalam sains itu GMO itu yang seperti apa gitu ya, disertai dengan gambar-gambar yang cukup menarik. Dan di dalamnya juga kita bisa memasukkan data, misalnya ini, prevalence of GMO. Jadi mungkin setiap hari kita bisa memakan ya organisme GMO ini atau organisme yang sudah direkayasa genetikanya sekitar kurang lebih 30.000 ya. Kemudian persentasenya di Amerika sebagai berikut, kemudian bagaimana opini dari halayak umum gitu ya atau publik berkaitan dengan GMO dan lain sebagainya. Nah, jadi di dalamnya bukan hanya sekedar gambar penjelasan, tapi juga ada data secara statistik. Nah, ini menarik sekali ya. Nah, kalau kita bicara tentang pembelajaran, maka ada beberapa komponen penting yang harus muncul dalam sebuah infografis. Yang pertama yaitu materi atau materialnya. Nah, infografis harus berorientasi pada tujuan pembelajaran melalui misalnya kegiatan riset, ya. Kemudian berasal dari sumber yang valid. Nah, materinya harus bisa dipertanggungjawabkan secara substantif. Kemudian kalau berkaitan dengan media, maka harus memiliki struktur visual yang baik, begitu ya, bisa dibaca dengan lugas dan mudah disebarkan. Misalkan sekarang dalam bentuk gambar-gambar, begitu ya, yang kita simpan dalam bentuk soft file, itu sangat mudah sekali untuk disebarkan. Kemudian yang terakhir adalah siswa. Nah, ini harus relevan dengan kebutuhan sasaran dan menarik minat. Nah, kalau kita bicara berkaitan dengan siswa, maka ya siswa yang mana dulu? Apakah untuk TK, SD, SMP, SMA, atau tingkat perguruan tinggi? Nah, ya ketiga komponen ini kita ambil berdasarkan definisi infografis oleh Kominfo ya. Contohnya sebagai berikut. Ketika kita ingin membuat sebuah media yang mengajarkan mengenai inquiry dalam sains gitu ya. Jadi apa itu inquiry, kemudian misalnya menggunakan pendekatan Vera gitu ya. Mulai dari fokus, explore, reflect sampai apply. Oke, apa sih manfaat infografis dalam pembelajaran? Ada banyak sekali manfaat ketika seorang guru itu menggunakan infografis ya. Yang pertama tentu saja siswa bisa lebih mudah paham tentang materi yang disampaikan. Nah, karena ini sangat ringkas sekali ya infografis ini. Kemudian guru bisa meringkas informasi yang akan diberikan kepada siswa melalui bentuk infografis. Dari yang sifatnya itu sangat panjang, mungkin bertele-tele, atau kalau kita jelaskan kepada siswa itu mungkin butuh waktu yang lama, gitu, bisa diringkas. Dan infografis yang disusun dengan tepat mampu menunjukkan hubungan antar konsep, sampai bahwa infografis ini bisa memberikan pemahaman yang lebih baik, bisa mempresentasikan konten pembelajaran melalui gaya bercerita yang efektif. Contohnya ini ya, berkaitan dengan sampah. Dari mana sampah Surabaya bermula? Nah, kita tampilkan berbagai macam data secara statistik yang disertai dengan visualisasi. Ya, visualisasi data dalam bentuk beberapa diagram. Di sini kita bisa lihat diagram batang, dan juga sebenarnya di sini ini juga diagram batang tapi dalam bentuk yang lain. Nah, ini lebih menarik lagi ya, bukan yang kita buat dalam bentuk Excel, tapi kita gunakan aset-aset icon ya tentang sampah. Kalau ada diagram lingkaran juga ya, yang warnanya juga cukup menarik. Nah, oke, ini bisa membuat siswa itu lebih tertarik untuk membaca berkaitan dengan sampah. Nah, dia bisa memahami, oh
sampah Surabaya itu awalnya dari mana. Nah, infografis yang semacam ini juga bisa kita gunakan sebagai salah satu cara untuk kasus begitu ya, atau dalam pendekatan PBL (problem based learning) ini bisa digunakan agar siswa bisa mengidentifikasi masalah dan menyelesaikannya.